Sejak pertama kali muncul pada tahun 2015, Piala Presiden mesti diakui dapat menarik banyak perhatian publik. Jadi tak heran bila klub-klub juga menaruh atensi yang begitu besar pada turnamen pramusim tersebut. Sekali lagi, pada turnamen pramusim tersebut. Tetapi perlu diingat juga, ketenaran Piala Presiden berhasil didapatkan karena pada saat itu FIFA sedang membukukan PSSI di bulan Mei 2015. Mengingat sejarah kelam tersebut, seharusnya eksistensi Piala Presiden tidak perlu terlalu digembor-gemborkan lagi. Terlebih lagi, statusnya yang hanya sebagai turnamen pramusim. Sekali lagi ya, hanya sebagai turnamen pramusim. Meski begitu, vibes dari Piala Presiden terasa sama pentingnya dengan Liga. Padahal, tentu hal tersebut menjadi sebuah fenomena yang tak biasa. Sebuah turnamen pramusim seharusnya hanya menjadi ajang pemanasan sebelum kompetisi yang sebenarnya dimulai. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Piala Presiden dapat dikatakan sudah menjadi sebuah anomali di dunia sepak bola Indonesia. Sebagai sebuah turnamen pramusim, akan lebih bijak bila klub-klub yang berlaga tidak bertindak berlebihan. Dalam artian, melakoni turnamen pramusim ini dengan sewajarnya saja. Klub-klub di Eropa biasa menjadikan turnamen pramusim sebagai ajang pemanasan, percobaan, dan pemasaran. Bahkan turnamen pramusim seperti International Championship Cup terkenal hanya sebagai ajang pengumpul pundi-pundi uang bagi klub. Tidak ada yang lebih spesial dari uang dan pemasaran selama turnamen pramusim. Tensi tinggi dalam pertandingan selama turnamen pramusim biasa untuk dikesampingkan. Lihat saja seperti kelakuan Mario Balotelli saat melakukan roulette untuk Manchester City kontra LA Galaxy. Meski tindakannya tidak bisa dibenarkan karena dianggap melecehkan lawan, tapi Balotelli menunjukkan pada publik bahwasannya ya begitulah vibes turnamen pramusim. Lain halnya dengan praktek yang terjadi di suatu negara yang manajemen sepak bolanya masih merangkak. Turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden dilakoni selayaknya liga. Penyebabnya bisa jadi karena pemasukan. Piala Presiden memang menjadi turnamen pramusim yang menjanjikan pemasukan yang cukup besar. Setidaknya ada 3 komponen yang menjadi pemasukan bagi klub-klub yang berlaga. Yang pertama, hadiah utama, yang kedua, match fee, dan yang ketiga, subsidi. Seperti yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, hadiah dengan nominal yang besar telah disiapkan oleh PSSI dan PT LIB. Juara pertama akan mendapatkan hadiah 2 miliar rupiah, runner up dengan 1 miliar rupiah, dan juara 3 dan 4 masing-masing mendapatkan 100 juta rupiah. Belum lagi ditambah dengan janji Iwan Bule selaku Ketua Umum untuk menambah nominal harga bagi para juara. Dikutip dari bolasport.com, Iwan Bule mengatakan bahwa untuk juara pertama akan mendapatkan uang tambahan sebesar 1 miliar rupiah. Peringkat kedua, ketiga, dan keempat juga dijanjikan hadiah tambahan. Wow, idola sekali bukan? Klub mana coba yang tidak tergoda dengan nominal sebesar itu? Belum lagi ditambah dengan pemasukan dari match fee. Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Piala Presiden 2022, Sujarno, menyampaikan informasi terkait match fee yang akan didapatkan oleh setiap klub. Mulai dari babak penyisihan hingga semifinal akan ada match fee-nya, kecuali babak final karena sudah ada hadiahnya. Total match fee sejumlah 200 juta rupiah. Jika tim tersebut menang akan mendapatkan 125 juta rupiah, kalah 75 juta rupiah, dan hasil imbang akan dibagi 2 atau masing-masing mendapatkan 100 juta rupiah. Masih ada juga subsidi yang diterima bagi tim tuan rumah dan tim tamu. Untuk grup yang berisi 5 tim akan mendapat subsidi 800 juta rupiah, sedangkan grup yang berisi 4 tim akan mendapatkan subsidi 600 juta rupiah. Hasil tiket penonton juga menjadi hak milik tuan rumah. Kemudian untuk tim tamu akan mendapatkan 100 juta rupiah sebagai subsidi transportasi. Hotel dan segala kebutuhan harian tim tamu sudah ditanggung oleh tuan rumah. Dengan banyaknya komponen pemasukan yang didapatkan oleh klub yang bertanding, tak heran juga mengapa mereka begitu antusias. Namun, apa artinya jika hadiah yang besar tak diimbangi dengan kapasitas mumpuni dari panitia pelaksana? Korban sudah berjatuhan, bahkan satu nyawa melayang bukanlah harga yang pantas bagi sebuah permainan tendang bola menggunakan kaki. Sepak bola seharusnya tak pernah lebih berharga dari satu nyawa manusia manapun. Insiden yang terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api selama gelaran Piala Presiden
semestinya menjadi perhatian seksama bagi seluruh pemerhati sepak bola di negeri ini, khususnya bagi yang berkuasa. Evaluasi harus dilakukan secara masif. Zen RS melalui space yang diselenggarakan oleh Pandit Football memberikan tanggapan yang menarik atas insiden yang terjadi dalam pertandingan Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya di ajang Piala Presiden. Sudah seharusnya menjadi tanggung jawab dari pihak penyelenggara dan panitia pelaksana. Menurutnya, tagar no ticket no game dalam situasi sekarang bukan lagi ditujukan kepada bobotoh, melainkan panitia pelaksana yang menjaga pintu dan aparat yang menjaga gerbang stadion. Jika tidak demikian, maka siapa yang harus disalahkan? Apakah selamanya akan menyalahkan penonton yang tak bertiket? Penonton tak bertiket sejak dahulu hingga sekarang mungkin eksistensinya tidak akan pernah sirna. Lawang namanya aja juga cinta. Segala cara akan ditempuh untuk melihat klub kesayangannya. Sebagai pihak yang berkuasa, semestinya penyelenggara dan panitia pelaksana Piala Presiden memikirkan cara bagaimana para penonton tidak bertiket tak bisa masuk ke dalam stadion. Insiden yang terjadi di Gelora Bandung Lautan Api juga membuka banyak aib lainnya dari persiapan Piala Presiden yang gelagapan. Pasalnya, Stadion GBLA yang sudah lama tak dipakai saja bisa dijadikan tuan rumah untuk pertandingan yang menyajikan tim-tim besar dengan supporter fanatik. Dikutip dari IDN Times, Sekretaris Umum Viking, Tobias Ginanjar, menyampaikan pandangannya terkait insiden yang terjadi di GBLA selama turnamen Piala Presiden. Panitia pelaksana atau Panpel terlihat tidak siap menggelar pertandingan di GBLA. Pihak penyelenggara tidak menyiapkan alur yang nyaman untuk penonton. Banyak ketidakjelasan yang terjadi. Pernyataan Tobias selanjutnya tidak langsung mendukung argumen dari Zen RS. Menurutnya, penyaringan penonton antara yang punya tiket dan tidak tak jelas sama sekali. Dan hal tersebut terjadi sejak pertandingan pertama. Artinya, tak ada evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh Panpel, ujarnya. Tobias mengatakan, seharusnya sebelum masuk ke dalam stadion, termasuk di parkiran, harus ada penyaringan tiket terlebih dahulu. Pertimbangannya, karena tiket yang disediakan panitia hanya 15.000 dan dijual secara daring. Namun ternyata, ketika di ring pertama, penyaringan pun tidak maksimal. Masyarakat bebas keluar masuk kawasan yang seharusnya hanya dilakukan pemilik tiket resmi. Kok bisa gitu loh ya? Pertandingan resmi yang melibatkan banyak supporter fanatik diselenggarakan tak jauh beda dari pasar malam. Mending nih, penyelenggara dan Panpel Piala Presiden gelar sekatenan aja, Mas. Atas kejadian tersebut, Piala Presiden 2022 telah menjadi turnamen pramusim yang berdarah, dibumbui dengan nominal hadiah yang sangat besar, tensi yang memanas, dan rentetan kejadian yang terjadi. Piala Presiden seolah-olah bertransformasi dari turnamen pramusim menjadi Liga Champions-nya Indonesia. Keberadaannya telah salah kaprah. Selain korban yang berjatuhan di luar lapangan, Piala Presiden juga menimbulkan korban di dalam lapangan. Akibatnya, badai cedera terjadi. Seperti Ciro Alves yang mengalami patah tulang kecil di bagian bahu. Pemain anyar Persib Bandung tersebut setidaknya akan absen selama 4 hingga 6 pekan. Belum lagi Persib Bandung yang harus kehilangan Victor Igbonivo selama 6 bulan setelah mengalami patah tulang pipi di bagian kiri. Ditambah dengan sederet nama lain seperti Rahmat Hidayat dari PSIS Semarang yang mengalami cedera ankle, dan Gian Jola serta Hasim Kipu dari Arema yang juga menjadi korban. Keluhan pelaksanaan Piala Presiden juga disampaikan oleh pelatih Persik Kediri, Javier Roca. Dikutip dari Sports Stars, Javier mengatakan bahwa Piala Presiden tidak dirancang oleh orang-orang yang paham sepak bola. Kalimat tersebut rasanya pas, terengginas, dan ngena sekali. Menurut Javier Roca, esensi turnamen pramusim seharusnya bisa jadi ajang pemanasan sebelum kompetisi resmi. Ia juga mengkritik peraturan penyelenggara Piala Presiden yang hawanya sudah seperti kompetisi resmi. Pelatih perlu untuk memperhatikan bahaya laten. Bila terus memaksakan diri untuk bermain full squad selama turnamen, banyaknya pemain utama yang cedera selama turnamen pramusim jelas akan merugikan klub sebelum liga bergulir. Loh. Tunggu dulu, memangnya kapan liga bergulir? Sembari berdoa agar hilal kejelasan jadwal liga musim berikutnya terlihat, permasalahan Piala Presiden tak henti sampai di sini saja. Masih ada persoalan terkait jam tayang. Kick-off dirasa terlalu larut, sehingga memberikan efek domino bagi banyak pihak. Kick-off terlalu malam akan menyulitkan pengawasan atas perilaku aparat, Panpel, juga supporter sendiri karena pintu masuk dibuka setelah kondisi gelap. Selain itu, kick-off yang terlalu malam juga akan memperbesar resiko terkena tindak kejahatan jalanan bagi penonton saat perjalanan pulang. Tagar boykot Indosiar sebagai stasiun televisi yang menayangkan Piala Presiden pun bermunculan.
Sebenarnya, gerakan tersebut bisa jadi lebih konkret dengan melayangkan surat protes ke Indosiar langsung atau ke siapapun yang berkapasitas. Kalau ke PSSI sih, jangan mending, malah buang-buang waktu dan tenaga aja. Menanggapi pramusim, strategi Thomas Doll bersama Persija Jakarta sebenarnya layak untuk ditiru. Thomas Doll menurunkan skuad muda selama ajang Piala Presiden, memaksimalkan untuk melihat potensi para pemain muda selama pramusim mesti diakui sebagai sebuah langkah yang bijak. Kredit juga ditujukan kepada tim-tim yang menurunkan pemain pelapisnya di Piala Presiden sebagai turnamen pramusim. Tetapi daya tarik Piala Presiden ini memang begitu kuat untuk ditepis. Dengan hadiah serta pemasukan sebesar itu, wajar bagi klub-klub yang mengikutinya gaspol tanpa rem. Meski resikonya besar, prestis kemenangannya kecil dan yang paling parah telah meregang nyawa manusia. Maka dari itu, tak heran jika Piala Presiden dapat dinobatkan sebagai turnamen paling aneh sedunia. Terlebih untuk penyelenggara dan panpel yang telah membiarkan korban berjatuhan, keanehan Piala Presiden makin menjadi-jadi. Gak mau ada evaluasi besar-besaran gitu loh. Gak ada, gak mau. Tiket pertandingan juga gitu loh. Mahal sekali.